Kita akan mendengarkan kebenaran firman di siang hari ini. Mari kita sama-sama buka di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dengan judul menghindari dosa percabulan. Ya, ini yang diberikan oleh ILT. Kita akan membacakan secara bersama-sama ya dengan hikmat Tuhan. Kita akan membacakannya dengan suara yang lantang hingga kuping kita mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Mashiach, 2, 3. Atau tidakkah tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar, mereka tidak akan mewaris kerajaan Elohim. Janganlah kamu disesatkan, bukan orang-orang cabul, bukan para penyembah berhala, bukan para pesina, bukan yang banci, bukan para homoseks, bukan para pencuri, bukan orang-orang tamak, bukan para pemabuk, bukan para pencerca, bukan pula para pemeras yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Dan beberapa orang dahulu adalah seperti itu, tetapi kamu telah dibasuh, terlebih telah dikuduskan, terlebih lagi telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam roh Elohim kita. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-11 ya, ini ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul Yesus Mashiach kepada jemaat atau gerejanya di Korintus. Dikhususkan bagi anak-anak Tuhan yang ada di Korintus, dan saya juga percaya khususnya bagi anak-anak yang dikuduskan Bapak Yahweh yang ada saat ini di Jemaat El Gibor. Amin. Ya, kita ini Jemaat El Gibor, Elohim yang perkasa. Saya tidak punya jemaat ya, tapi ini kita semua adalah jemaat Tuhan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu semua ya, anak-anak yang diberkati Bapak ya, hari ini judul khotbah saya tentang berbicara tentang kesesatan yang nyata. Kalau ada kesesatan yang nyata, berarti ada juga kesesatan yang tidak nyata. Artinya tidak kelihatan. Ya. Dasar iman kita, ya sering saya katakan bahwa dasar iman kita ada di firman Tuhan. Ini adalah kompas hidup kita. Kalau saudara dan saya mau sampai ke seberang ya, atau sampai ke tujuan kita, ini kompasnya. Kita tidak bisa ambil dari luar ini kitab suci. Ya. Saya mengakui saya belum melakukan firman sepenuhnya. Saya belum mampu. Tapi saya berusaha melakukan. Untuk itu, yang tidak ada di sini jangan kita lakukan. Amin. Ya, karena tidak satu orang pun yang sempurna ya, bisa melakukan firman Bapak Yahweh ini. Terlalu banyak ya. Tapi katong semua yang ada saat ini, katong mau berusaha sedikit demi sedikit kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Bapak Yahweh. Ya. Kompas berbicara tentang arah, petunjuk. Kalau saudara dan saya ada di satu hutan belantara yang gelap, yang sangat besar. Saudara mau tahu mana utara, mana selatan, mana timur, ya mana barat, kita tidak akan tahu arah kita itu mana kalau kita tidak ada kompas. Ya. Kompas itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Kita berbicara tentang kesesatan yang nyata. Ya, firman Tuhan tadi saya baca kembali. Ya. Saya baca dalam versi lain ya. Atau tidak tahukah kamu
bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Janganlah sesat. Ya, di sini dikatakan janganlah sesat. Ya, kesesatan yang tidak nyata atau yang tidak kelihatan atau yang tersembunyi di pandangan umum adalah seperti penyembah-penyembah berhala, seperti dukun-dukun, ahli-ahli nujum, ya, pengikut-pengikut sekte-sekte. Mereka tidak akan muncul di depan umum, karena kalau mereka muncul di depan umum mereka akan ditangkap. Betul? Ya, ya kan? Karena memang dilarang. Bukan Tuhan saja larang, tapi pemerintah juga larang. Jadi mereka itu tersembunyi. Ya, penyembah-penyembah berhala, ya, di goa-goa. Itu tersembunyi, pakai ilmu hitam, pakai tali kain, ya. Itu semua tersembunyi. Adakah orang di sini yang berjalan tali kain ikat di kepala, kasih? Bapak ikat dulu, taruh di mana tali kain? Sembunyi toh? Sembunyi, tersembunyi itu dulu. Ya, ya. Pasti yang lain juga pakai dulu ya. Apalagi Bapak Ais dulu, boys. Ya, tersembunyi, dia simpan karena tidak mau orang di dalam dan isi di badan, ya. Ada yang susuk itu pasang juga di muka, ya, supaya muka cantik dan sebagainya. Itu semua itu adalah setan dan tersembunyi. Nah, itu kesesatan-kesesatan yang tersembunyi, ya, yang tidak nampak dan kelihatan. Nah, kita akan belajar tentang kesesatan-kesesatan yang nyata, yang ketong lihat dan ketong mata tiap hari, ya. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Ya, jangan sesat, ya. Jadi sesat yang nyata adalah orang-orang yang cabul, ya, penyembah berhala, pencuri, orang kikir, orang pelit, orang sakakar, orang kawaja. Akang adik kakak 11-12, ya. Orang pemabuk, orang pemfitnah, penipu, ini semua nyata, kaseng, nyata. Ya, ini nyata. Dulu orang kalau ada berselingkuh, oh sembunyi tutup rapat. Sekarang seng lain, gonceng, baku ya gandeng, tinggal sama-sama, saudara. Ya, ini nyata. Dan memang akhir zaman ini firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang jahat itu dia semakin jahat. Ya, jangan sesat, mabuk, ya. Orang yang mabuk itu nyata tidak? Nyata. Tidak tersembunyi. Bahkan dalam tempat ibadah pun masih bisa mabuk. Ya, ya, Nathan di sini sih ada mabuk tuh. Ya, saya rasa tidak. Ya, sini semuanya sudah bertobat. Tapi ini saya memberikan contoh kesesatan-kesesatan yang nyata. Kikir, ya. Orang-orang sombong, ya. Kita buka lagi bentuk-bentuk kesesatan. Galatia 5, semua ini pasti sudah tahu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya. Pesta pora itu nyata, kaseng, nyata. Pesta pora yang paling nyata. Ini bentuk-bentuk kesesatan. Kesesatan itu kata dasarnya adalah sesat. Sesat artinya berjalan di jalan yang salah. Ini kesesatan ini adalah berjalan di jalan yang salah. Nah,
Mengapa saya katakan ini bagi ketong semua yang ada di saat ini? Ya, karena saudara dan saya selalu dan selalu dikatakan sesat. Betul? Saudara dan saya selalu dikatakan sesat dan sesat. Ya. Katong harus tahu, ya, kalau saudara dan saya dikatakan sesat, dasarnya apa? Apakah karena tata ibadah kita tidak sama dengan tata ibadah yang lain? Tidak seperti biasanya yang dilakukan? Apakah cara beribadah kita berbeda dengan yang lain sehingga kita dikatakan sesat? Saya tahu jemaat-jemaat yang datang yang ada saat ini sebagian besar ada jemaat-jemaat yang baru. Yang lama ya tidak terlalu banyak. Yang lama pasti sudah paham, tapi yang baru ini yang selalu mungkin diteror dengan kesesatan. Saya saja yang sudah lama, yang sudah kurang lebih 20 tahun masih tetap dikatakan sesat. Saya sendiri bingung, perbuatan salah apa yang saya buat sehingga saya dikatakan sesat. Ya, makanya saya mau katakan bagi Bapak Ibu semua bahwa kesesatan yang nyata, ya, yang kelihatan, ya, dan tadi saudara dan saya baca, jangan sesat. Rasul Paulus bilang jangan sesat, ya. Orang cabul, ya, orang-orang yang pemabuk, pemfitnah, itu sesat. Dan saya mau katakan bagi kita semua bahwa orang yang sesat, orang yang melakukan apa yang menjadi larangan Tuhan, kalau Tuhan bilang jangan, dia bikin itu sesat. Amin. Itu sesat. Berapa lama kita tinggal dalam kesesatan, tapi kita tetap pergi beribadah ke gereja. Kadang-kadang pergi ke gereja les sudah bagoyang begini, saya minta pelep pintu gereja lagi, soalnya sudah sedap. Ya. Yang mana yang dikatakan sesat? Ya. Makanya saya mau tekankan bagi ketemu semua, ya, yang sering kali kita dikatakan demikian, ya, kita dikatakan sesat, ya, apa dasarnya? Saya mau katakan lagi bahwa kita punya tata ibadah gereja itu ada di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Itu adalah aturan dalam beribadah. Apabila kita berkumpul, ada yang bermazmur, ada yang memberi pengajaran, ya, ada yang berbahasa lidah, ada yang menafsirkan bahasa lidah itu, ada yang dapat penyataan Tuhan. Bapak Ibu baca saja di situ ada. Itu tata ibadah kita, ada di firman. Kita datang memuji Tuhan, ada di firman. Tuhan bilang bersoraklah, bertepuk tanganlah, masuklah dalam hadiratku dengan puji-pujian. Itu perintah. Sembahlah aku dalam roh dan kebenaran, sebab aku menghendaki penyembah yang benar akan menyembahku dalam roh dan kebenaran. Itu perintah. Ya. Lalu di mana bentuk kesesatan itu? Di mana bentuk kesesatan itu? Jadi mari saya mau katakan bagi Bapak Ibu semua yang ada di saat ini, ya, mari kalau kita disebut sesat, Bapak Ibu tanya dasarnya apa? Kita harus punya firman dalam diri. Kita harus dibekali dengan firman, sehingga kita juga ketika dikatakan sesat, kita bilang oh tidak, saya begini-begini. Tapi kalau kita tidak dibekali dengan firman Tuhan, kita nanti bisa goyang, bisa bimbang, karena kita baru bertumbuh, ya, kita baru bertumbuh. Saya perlu menekankan ini bagi saudara saya, katong semua harus perlu tahu, ya. Jadi kesesatan itu adalah bagaimana saudara dan saya salah jalan, sesat, salah jalan. Ada yang menyesatkan kita. Ketika kita ada di hutan, kita tersesat, ya. Nah itu salah jalan, ya. Makanya saya selalu bilang ini dasar kita. Ini dasar kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan, ibadah yang selalu kita lakukan, ya, percuma. Dalam Matius 7, ya.
Dikatakan bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan aturan yang mereka lakukan adalah aturan manusia, perintah manusia. Ya. Mari saya mau mengajak ketemu semua tentang hal yang penting ini dalam hidup saudara saya. Suka memaki, ya. Suka berkelahi, suka bikin keributan, itu sesat tidak? Sesat. Karena Tuhan tidak menghendaki kita bikin keributan. Saya masih kutip khotbah Ibu Mona hari Jumat kemarin. Kalau seandainya orang yang ribut, pemabuk dan sebagainya, dia masuk dalam kerajaan surga, dia bikin kacau di sana, surga kacau. Ya, di surga sana hanya ada damai, sejahtera dan sukacita. Di surga hanya ada pujian, penyembahan. Ya. Kalau orang yang bikin kacau di dunia, dia naik atas di surga, lalu dia bikin kacau, dia ingin sampai di atas lagi. Jadi mari ketong yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini, ketong selalu cari damai di dunia ini. Amin. Karena di atas itu kita akan hanya ada orang-orang yang ada damai saja dengan sukacita. Sing ada yang ribut, sing ada pesta pora di atas, tidak ada. Dunia saat ini sedang disesatkan. Bahkan saya katakan juga gereja juga disesatkan. Makanya ketika saya dikatakan demikian, saya pas berdoa, Tuhan, firman Tuhan ini turun bagi saya. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai bisa bangun dan sampai mati di tempat, ada banyak. Ketika ibadah pemakaman, pendeta berdoa, telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Firman Tuhan mana yang bilang itu? Ini bentuk-bentuk kesesatan. Memberikan harapan palsu kepada keluarga. Betul? Memberikan janji palsu kepada keluarga. Dapat di mana? Firman Tuhan jelas. Kembali ke rumah Bapa yang mana dulu? Karena Bapa segala pendusta adalah iblis. Dia kembali ke mana? Dia tidak akan kembali ke rumah Bapa di sorga, tapi dia akan kembali ke rumah Bapa di neraka. Ini jelas. Kadang-kadang ketong ingin menyenangkan hati keluarga. Kalau ketong sudah tahu keadaan seperti itu, kita tidak perlu janji muluk-muluk. Paling kita berdoa saja, berikan kekuatan kepada keluarga. Tidak perlu telah kembali. Artinya dengan hal demikian, orang akan semakin bikin saja. Oh, mati juga akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Bikin saja. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk yang menyesatkan jemaat. Ya. Untuk itu saya mau katakan bagi teman semua yang saat ini, semua tanpa terkecuali, jangan coba-coba menjamah yang sudah kita lepas. Ya. Kita baca di ayatnya yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Artinya di antara kita semua ini dulu juga demikian. Tetapi kita telah memberi diri disucikan. Saudara dan saya telah memberi diri kita disucikan. Jadi kita sudah disucikan dan dibersihkan. Jika hari ini masih ada sedikit-sedikit, mari datang memberikan dirinya disucikan. Amin. Berikan dirinya disucikan. Bapa itu Maha Pengampun. Bapa selalu membuka tangan, mari datang kepadaku. Jadi kalau masih ada sedikit-sedikit, saya mau katakan, yang sesuatu yang sudah kita lepas, jangan kita ambil. Ya, jangan Bapak Ibu. Karena Bapak Yahweh sangat marah. Kalau ketemu sudah bertobat, lalu ketemu balik jamaah lain, bikin kotor pikiran, bikin kotor hati, bikin kotor tangan, bikin kotor langkah. Saudara dan saya, Bapak Ibu semua yang hadir di sana tidak akan pernah bertanggung jawab kepada saya. Tapi Bapak Ibu dan saya akan bertanggung jawab berhadapan Tuhan. Saya hanya bisa menyampaikan, selalu saya menasihati, selalu saya mengingatkan. Tapi batas saya hanya sampai ke situ. Saya tidak bisa paksa dan marah, tidak bisa. Tapi saya hanya bisa membawa saudara Bapak Ibu dalam doa saja. Ya.
Untuk itu hal ini penting bagi kita semua. Mari ya, kalau Bapak Ibu dan saya dikatakan sesat ya oleh orang-orang yang belum paham firman, tenang saja. Tenang, Bapa Yahweh, terima kasih. Firman-Mu tergenapi dalam hidupku. Di dalam Matius 5. Berbahagialah kalian oleh karena namaku kamu difitnah, kamu dicela, kamu dicemooh, kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah sebab upahmu besar di sorga. Amin. Bersukacitalah. Makanya saya mengajak Bapak Ibu kalau ada dibilang begitu, terima kasih Bapak, terima kasih. Jangan sampai iman kita goyah. Yuk kah ketemu sesat kah? Jangan. Karena bentuk kesesatan yang nyata yang kita lihat setiap hari yaitu judi di jalan-jalan, mabuk di jalan-jalan, pesta pora dengan acara-acara agamawi ya. Ini bentuk-bentuk kesesatan yang nyata. Suka bakalahi, suka memaki, baku pukul sana sini, beribut, bertengkar sana sini, bikin kacau sana sini. Itu sesat. Karena Bapak Yahweh tidak pernah mengajarkan hal-hal demikian. Amin. Tidak pernah. Itu larangan-larangan yang keras. Selain menyembah ilah lain, itu larangan yang keras yang akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Gereja adalah tempat bagaimana kita mendengar apa yang Tuhan mau, dan kita pulang kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itu gereja. Gereja bukan tempat orang-orang kudus. Tempat orang-orang kudus adalah surga. Bukan di gereja. Tapi gereja tempat kita mendengar apa yang Tuhan mau. Kita mau dipulihkan, kita mau berubah, dan Tuhan menjamah hidup kita. Itu gereja. Ada juga mereka bilang Israel Holy Land. Tapi akhir-akhir ini mereka sudah rubah menjadi tanah perjanjian. Karena tidak ada tanah yang kudus di dunia ini. Kalau Israel itu Holy Land, tanah yang kudus, tidak ada pertumpahan darah. Ya, tidak ada pertumpahan darah. Jadi tidak ada tanah suci. Semua tanah sudah dicemarkan oleh dosa. Yang ada hanya surga yang kudus. Ya. Makanya di Israel yang orang perjalanan wisata rohani yang tadinya Holy Land, mereka sudah rubah tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian dulu. Dia perubah nama itu. Karena memang betul tidak ada tanah yang kudus, tidak ada tanah yang suci. Apalagi perang-perang di sana terus, pertumpahan darah terus, mana ada yang suci. Ya. Jadi untuk itu mari ketemu semua ya, kalau saudara dan saya kita adalah pilihan. Jangan sia-siakan pilihan itu. Amin. Kalau saudara dan saya dipilih dari sekian banyak ribu orang di kota Ambon ini, kita salah satu yang Bapak pilih untuk masuk dalam karya penyelamatannya. Jangan sia-siakan itu. Amin. Jangan sia-siakan. Kalau saudara dan saya bilang segalanya aku berikan kepada Tuhan, akan kuberikan yang terbaik kepada Tuhan, segalanya. Mana bukti? Segalanya tuh mana bukti? Aku akan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Mana bukti? Jangan ketemu janji-janji yang ketemu tidak bisa tepati. Ketemu pun janji kepada Bapa di sorga. Firman bilang lebih baik ketemu tidak bernasar daripada ketemu bernasar tapi ketemu tidak menepati nasar itu. Ya, ikut Tuhan itu saudara, itu pilihan. Berkat dan kutuk itu pilihan. Bapak kasih pilihan, terserah. Saya mau pilih apa? Oh, saya mau pilih kutuk, silakan. Oh, saya mau pilih berkat, silakan. Bapak kasih berkat tiap hari. Kata mau pilih yang mana? Ada di tangan kita sendiri kalau mau memilih. Beta mau pergi gereja, kasih. Beta mau pergi gereja, kasih. Pilihan ada pada kita. Beta mau pergi ibadah, kasih. Mau pergi ibadah, kasih. Ya. Ada di tangan kita. Mana yang beta harus utamakan? Semua ada. Saya bilang Bapak Ibu tidak pernah akan bertanggung jawab kepada saya. Karena kita semua sama. Kita ini pekerja sama.
Dan saya tidak akan pernah marah, tidak. Karena kalau saya marah, saya yang salah. Karena ini Bapak Ibu bukan jemaat saya, jemaat Bapak Yahweh. Nanti Bapak Yahweh saja yang akan tegur, bukan saya. Saya hanya bisa menasihati, saya hanya bisa mengingatkan. Ya. Kalau Bapak NKRI harga mati, ada yang bilang Bapak Yahweh harga mati. Mana harga matinya? Ya. Harga mati itu artinya bahwa kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. NKRI harga mati. Ya, yang tentara-tentara ya, Bapak Ais, pensiunan-pensiunan. Ya, kalau mereka tentara itu pergi berperang itu NKRI harga mati. Kami akan mempertaruhkan sampai titik darah penghabisan untuk merebut Indonesia. Sekarang katong ini adalah laskar-laskar Bapak Yahweh toh. Amin. Kita laskar-laskar Bapak Yahweh kan? Kita harus berperang melawan iblis ya. Katong harus melakukan tugas yang Bapak percayakan kepada saudara sampai langkah akhir kita. Amin. Sampai langkah akhir kita. Jangan kayak udang, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kalau mau maju, maju terus, mundur, mundur terus. Ya. Hari ini saya pikir Ibu Emil tidak bawa pujian, tapi saya tidak mau tanya. Saya tunggu saja. Kalau ada bilang ganti, oke, saya paham. Tapi puji Bapak Yahweh, tidak ada kata ganti. Saudara, sulit ya. Terdapat orang yang juga mau pekerjaan Bapak Yahweh, bukan berarti tidak memperdulikan anak, tidak. Tapi kalau ada yang bisa melihat, kita kerjakan dulu berapa jam, pasti Bapak Yahweh jaga, pemelihara. Amin. Itu yang susah kita memiliki iman. Susah sekali kita memiliki iman demikian. Susah. Ada yang jaga, sudah lihat semua. Ya, mama pergi dulu ibadah, mama melayani dulu, mama berdoa ya, biar Ade bisa sembuh. Itu susah. Makanya saya mau mengajak Bapak Ibu ya. Saudara cari Bapak Yahweh tidak pernah rugi. Untung. Tidak rugi. Tidak rugi. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita punya waktu untuk Tuhan berapa jam sih? Satu minggu itu ibadah cuma 2-3 kali. Cuma 2-3 jam. Selanjutnya begitu banyak jam. Puluh bahkan ratus jam. Itu untuk kita, keluarga, dan pekerjaan. Untuk Tuhan cuma berapa jam saja. Kalau ibadah seperti ini taruhlah 3 jam. Ibadah keluarga taruhlah 3 jam. Satu minggu 3 kali ibadah, 3 kali 3 taruhlah 10. 10 jam sah Bapak Ibu. Satu hari 24 jam. 24 kali 7 berapa? Ya, yang pintar matematika yang cepat sekali, Selo. 24 kali 7. Jam. 160 jam lah, saudara. 160 jam itu untuk kita. 10 jam saya Tuhan minta untuk Tuhan, bisa gak sing? 10 jam saja dalam satu minggu itu saudara, bisa gak sing? Acara keluarga oke, tidak apa-apa. Makanya saya bilang saya tidak akan pernah marah Bapak Ibu, tidak. 10 ya, hari Minggu kita ini diberikan waktu untuk pemerintah itu hari Minggu kosong. Sabtu Minggu, Sabtu kita masing-masing di rumah. Minggu ya pemerintah kasih ya untuk kita bisa beribadah. Lalu kalau hari Minggu kita ambil lagi untuk keluarga, kita ambil. Kalau orang pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, oke, tidak apa-apa. Bapak tahu ya, karena itu juga tugas kita. Mungkin kita berangkat, kita piket ya.
Mungkin kita dinas, kan tentara itu tiap hari tugasnya ya. Tapi kalau kita cuma di rumah lalu tidur, kita di rumah cuma nonton TV, contoh, yang memang waktu itu kita bisa berikan untuk Tuhan, tapi kita lebih menyenangkan diri kita. Ya, saudara, jangan sampai demikian. Saya mau mengajak katong semua setia. Setia itu susah. Taat. Taat itu mau dari muka ke dari belakang tetap taat. Dapat orang yang taat. Tuhan tidak butuh orang yang pintar. Tuhan tidak butuh orang yang pandai. Tapi Tuhan butuh orang yang setia dan taat. Saya perlu katong fasih berbicara. Saya butuh katong karunia paling banyak. Tapi Tuhan butuh katong bisa setia saja dan tanggung jawab yang kecil. Tuhan butuh itu saja. Maka saudara, ketika setia dalam perkara-perkara yang kecil, Bapak Yahweh akan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin. Ketika saudara dan saya setia dalam tanggung jawab yang kecil, Bapak akan mempercayakan tanggung jawab yang besar. Tapi kalau yang kecil saja ketong bisa bikin akang. Menyapu gereja saja ketong lalai. Bagaimana ketong bisa diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi lagi. Kerjakan saja bagian kita. Ya. Untuk kita lihat firman Tuhan di saat ini, baik ketong semua. Saya tekankan lagi, bentuk-bentuk kesesatan yang nyata adalah ketika kita Bapak Yahweh itu adalah sesat. Ya, ketika kita melakukan keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi ini, itu adalah bentuk-bentuk kesesatan. Amin. Sesat. Jadi jangan kata terus menghakimi orang, padahal kata juga dalam kesesatan. Ya. Iya, selumbar dan balok. Kadang-kadang kata menghakimi orang, kata saya tahu kata juga ada melakukan hal-hal yang sesat. Ya. Mari saya kembali lagi, akan berkata semua yang ada, kata semua kembali membenahi diri. Ya, membenahi diri, siapkan waktu. Ya, kalau untuk Tuhan besok ini mau ibadah minggu, malam ini beta harus persiapkan untuk besok. Kalau hari Senin, besok biasanya kami itu ada upacara. Malam saya biasanya sudah siap baju, papan nama, saya topi, semua saya sudah siap. Besok pagi bangun saya langsung pakai jalan. Itu biasa persiapan saya dari malam. Kalau besok mau pergi ke kantor. Saya tahu Bapak Ibu prajurit juga pasti demikian. Karena sudah terlatih. Jadi waktu malam hari semua sudah disiapkan. Begitu juga besok saya mau ibadah. Hari ini besok saya mau pakai baju apa. Saya sudah siapkan baju itu. Semua saya sudah siapkan besok saya. Jangan bangun pagi, beta baju mana, setrika dulu. Lalu karena yang satu ini bilang sholat, beta mau melayani, saya setrika sendiri ya. Lalu hal kacau beribut, dipakai yang setrika. Itu terjadi banyak di keluarga. Belum lagi bapak bilang, mama beta baju mana, anak bilang mama pusing. Mulai mana tinggal mana ya. Saya pernah satu kali kejadian, kami masih di Bata Tiri. Saya melayani pagi, saya bawa firman, waktu kami sudah kirim. Saya masih tinggal di sana juga. Kalau saya sudah siap, asik sibuk-sibuknya ini, Bapak Hen bilang begini, ma beta baju mana? Sudah lihat juga, mana beta baju? Terus pakai baju. Saya usah pakai KBG sudah, karena waktu sudah mepet. Baru saya melayani sudah bingung ya, sudah bingung. Aduh ini bagaimana nih, sudah bingung waktu terlambat. Lalu Bapak yang saya pilih bagian tinggal tanya, mana kita pakai baju apa, pakai baju apa? Karena saya saking dongkol, saya nggak usah pakai baju sudah. Lalu apa yang bilang, masa bicara iyo lah, salah lah. Karena ini hal-hal kecil yang terjadi dalam rumah tangga.
Jadi biasanya besok mau ibadah sore atau malam siap sekali. Nanti tinggal angkat. Jangan suruh setrika nanti baku malawang. Pi badan dia muka sebangka-bangka itu kenapa muka bangka? Ternyata tadi baku malawang gak gara setrika baju. Iya. Ada yang bilang benar ini, kayaknya betul. Iya. Jadi dari malam atau dari sore sudah siap. Apalagi yang punya anak-anak kecil banyak, ya siap sekali. Ya, jangan hal-hal kecil ini akan jadi penghalang dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Bapak Yahweh. Mari lewat firman Tuhan di siang hari ini, atau semua diberkati. Nanti setelah saya doa selesai, nanti ada yang mau saya lihat sebentar bagi ketemu semua. Ini untuk dikonsumsi kita saja, supaya tidak diambil di siaran langsung. Jadi pegangan saja bagi Bapak Ibu yang baru, ya. Bapak Ibu yang baru-baru, jemaat-jemaat yang baru. Kalau yang sudah lama tidak apa-apa, tapi yang baru. Ya mungkin firman Tuhan sampai di sini, biar menjadi kekuatan bagi ketong semua. Kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur. Bapak, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu yang datang berbicara kepada kami tentang bagaimana bentuk-bentuk kesesatan yang nyata dalam hidup kami, bahkan dalam keseharian kami, di lingkungan kami Bapak Yahweh, yang memang nyata yang kami lihat. Untuk itu Bapak Yahweh, biarlah Bapak bawa kami sehingga kami tidak berjalan di jalan yang salah. Bapak Yahweh, bawa kami, tuntun kami sehingga kami bisa berjalan di jalan yang benar. Meteraikan, sempurnakan firman Bapak Yahweh baik kami semua, sehingga kami dapat memahami dan melakukannya. Terima kasih Bapak. Kami akan menyembah Bapak Yahweh dalam roh kebenaran. Ambil alih pujian penyembahan kami. Sambung roh kami dengan roh Bapa di sorga, agar kami bisa merasakan jamahan-Mu Bapa menjamah melawat kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Haleluya. Amin. Mari kita matikan saja sebelum kita menyembah.